Tapi mas, aku nggak dapat seragam dari mami. Aku nggak ikut ukur kebaya. Waktu itu nggak ada yang ajakin aku mas. Semua orang mami panggil kecuali aku. Mas tolong mengerti. Itu kan kamu nyalahin mami lagi. Ngapain sih mesti dipanggil segala? Kamu kan anak, kamu yang harusnya minta ke mami. Jangan nyalahin mami terus. Tapi mas, Alah, kamu aja yang baperan, dikit-dikit tersinggung. Udahlah, kalau kamu gak mau pergi, biar aku sendiri. bentak Mas Dandi padaku dan berlalu pergi meninggalkan aku. Aku tak pernah masalah dengan sikap keluarga Mas Dandi padaku. Asal Mas Dandi tetap baik padaku. Tapi sikap Mas Dandi yang seperti ini benar-benar membuat hatiku sakit. Sejak hari itu Mas Dandi dingin, bukan hanya sikapnya yang tak lagi mesra, bahkan uang belanja tak lagi kuasa ia berikan. Setiap ku minta, dia hanya berkata, untuk apa kau menerima nafkah dari seorang lelaki yang ibunya dan keluarganya tak pernah kau sukai. Entah apa yang sudah keluarga Mas Dandi katakan padanya kali ini, hingga Mas Dandi benar-benar berubah setelah pernikahan adiknya Melisa. Hari itu, aku benar-benar tidak punya uang lagi. Bahkan, beras pun sudah tidak ada. Dan Mas Dandi benar-benar tega tidak memberiku uang belanja. Bagaimana aku bisa makan hari ini? Ku dengar ponselku berbunyi, ada notifikasi pesan secara beruntun. Rupanya itu dari grup WA keluarga Mas Dandi, di mana Mbak Anissa mengirim puluhan foto di acara pernikahan Melisa. Semua anggota keluarga sibuk saling memberi komentar. Mereka semua bahagia dan mengucapkan selamat pada Melisa. Aku pun mulai mengetik pesan untuk kukirimkan ke grup, tapi aku hapus lagi. Lebih baik aku diam sebelum menambah luka hati yang baru. Karena aku tahu tak akan ada satupun orang yang menjawab aku setelah aku berkirim pesan. Segera aku letakkan ponselku, tapi mataku tertuju pada satu foto yang baru saja dikirimkan oleh Mbak Anissa, di mana di foto itu ada Mas Dandi dengan seorang wanita. Cie-cie yang lagi foto berdua sama mantan, awas ada yang CLBK. Tak perlu waktu lama, semua anggota keluarga pun ikut mengomentari foto itu dengan menggoda Mas Dandi. Kalian ini apa-apaan sih? Jadi malu tahu, jawab Mas Dandi saat keluarga besarnya bergantian menggodanya. Gak apa-apa kok Nis, kalau ada yang CLBK, kalau namanya jodoh pasti akan ada jalannya untuk bersatu lagi. Sambung ibu mertuaku ikut berkomentar. Bagai remuk redam rasa di hati melihat apa yang mereka lakukan. Sadarkah mereka bahwa aku juga ada dalam grup keluarga? Tak bisakah mereka sedikit berpikir tentang perasaanku jika membaca pesan mereka semua? Tanganku yang gemetar meletakkan ponselku, ingin segera rasanya aku keluar dari grup keluarga. Tapi aku masih mengingat Mas Dandi. Tentu dia akan merasa canggung kalau aku tiba-tiba keluar dari grup WA ini. Aku segera menelpon ibuku. Aku yang tak punya uang sepeser pun lagi mencoba untuk meminjam pada ibu. Mbak Gayung bersambut. Sebelum aku memintanya, ibu memberitahu aku bahwa dia akan segera mengirim hasil penjualan kebun kelapa bapak yang hanya sepetak itu padaku. Sofia, baguslah nak kamu telepon ibu. Ibu mau ngirim uang hasil penjualan kebun kelapa bapak buat kamu. Sisa kamu aja yang belum ibu kasih. Saudaramu yang lain sudah, tapi uangnya cuma 2 juta nak. Gak apa-apa kan? Ibu gak usah repot-repot. Gak boleh kayak gitu nak. Kamu harus ambil uangnya, itu hak kamu. Ibu kirim uangnya ya. Semoga bermanfaat. Setelah lama mengobrol dengan ibu, tak lama setelahnya uang yang dikatakan ibu pun masuk. Aku berjanji, setelah ini tak akan bergantung lagi pada Mas Dandi. Percuma saja aku mengharapkannya. Sikapnya selama ini, apalagi di grup tadi, sudah cukup membuktikan bahwa aku tak punya siapa-siapa untuk berlindung diri. Bahkan pada suamiku sendiri. Mas Dandi tak bisa kuharapkan. Dia adalah milik keluarganya, tanpa pernah bisa menimbang perasaanku sebagai istrinya. Segera aku pergi ke ATM menarik uang yang dikirimkan ibu padaku. Karena perutku yang sudah sangat lapar, aku singgah di rumah makan dan memesan sepiring nasi goreng, di mana aku menyantapnya dengan penuh rasa syukur sekaligus rasa terhina. Cukup sudah Mas Dandi, kini kuanggap diriku sudah jadi janda. Tak akan aku berharap apa-apa lagi darimu, meski itu hanya untuk sepiring nasi. Aku bisa mencarinya sendiri. Aku akan membuka usaha sendiri. Uang hasil penjualan kebun kelapa punya bapak yang ibu kirimkan padaku
akan kugunakan sebagai modal berjualan nasi uduk seperti yang dulu aku lakukan di desa. Setibanya di rumah, kulihat Mas Dandi sudah pulang. Diletakkannya seikat uang merah di meja riasku. Ini uang belanja untukmu. Belilah bahan makanan di rumah. Kulihat beras pun sudah habis. Aku mau kembali ke kantor. Masih ada pekerjaan yang harus aku selesaikan, kata Mas Dandi. Aku hanya tersenyum padanya. Aku sebenarnya ingin marah, tapi untuk itu rasanya aku sudah sangat lelah. Aku tak mau lagi terlibat masalah apapun dengan Mas Dandi dan keluarganya. Ku ambil uang yang Mas Dandi berikan. Ku masukkan dalam laci dan ku kunci rapat-rapat. Simpanlah uangmu sendiri, Mas. Kalau hanya uang, aku pun bisa mendapatkannya. Hatiku yang benar-benar lelah setelah apa yang terjadi bertahun-tahun, selalu aku sabarkan dan aku diamkan. Tak ingin lagi aku terusik dengan semua itu. Hari pertama aku mulai berjualan nasi uduk, Mas Dandi kaget bukan main. Sofia, ngapain kamu masak banyak begini? Ini buat aku jualan, jawabku singkat. Jualan? Apa uang aku kasih kurang? Cukup kok Mas, aku hanya bosan. Sudahlah, kau berangkat kerja saja, nanti terlambat. Kita harus bicara saat kita pulang nanti, sambung Mas Dandi yang menahan amarah karena melihat aku memasak nasi uduk lagi. Kabar bahwa aku kembali berjualan nasi uduk cepat tersebar di keluarga Mas Dandi. Itu pasti ulah Mbak Anissa yang diam-diam suka ngintip story WA aku, di mana aku menjual nasi udukku secara online. Mbak Anissa memang tidak pernah suka padaku. Dialah yang seringkali menghasut keluarga yang lain agar ikut membenci juga. Mbak Anissa adalah kerabat dari mantan kekasih Mas Dandi yang difoto itu. Sebulan 2 bulan kemudian, aku mulai menerima pesanan nasi uduk untuk berbagai acara. Mungkin karena Tuhan mengasihi aku, jadi Ia memudahkan rezeki itu dengan segala cara. 3 tahun kemudian, aku sudah bisa membuka rumah makan. Meski belum memiliki banyak pekerja, pesanan terus berdatangan dari berbagai tempat, sehingga nasi uduk buatanku cepat dikenal orang banyak. Tapi tidak dengan keluarga Mas Dandi. Apapun yang kulakukan, semuanya seakan tiada artinya. Bahkan ibu mertuaku dan saudara yang lain secara terang-terangan mengatakan tidak ada sejarahnya dalam keluarga mereka menjadi penjual makanan seperti itu. Mereka berusaha keras memaksaku untuk menutup usahaku ini. Mas Dandi yang terus termakan omongan keluarganya pun ikut-ikutan memaksa aku untuk berhenti. Tapi aku masa bodoh dengan semua itu. Kukumpulkan semua aset yang bisa kubeli dari usahaku berjualan nasi uduk, emas, ruko, dan mobil pick up untuk memudahkan aku mengantar pesanan. Meskipun bekas dan tua, aku bangga ini adalah hasil keringatku sendiri. Hingga hari itu tiba, di saat aku baru pulang dari mengantar pesanan nasi uduk di sebuah acara hajatan. Kulihat mobil mertuaku sudah terparkir di halaman rumahku. Sayup-sayupku dengar ibu mertuaku sedang bicara dengan Mas Dandi dan rupanya ada Mbak Anissa juga yang datang bersamanya. Dandi, tolong dengerin Mami. Sampai kapan kamu terus ingin bersama Sofia? Mami malu dan teman-teman arisan Mami sering lihat Sofia warawiri bawa nasi uduk dengan mobil pick up bututnya itu. Mau ditaruh di mana muka Mami Dan? Iya Dan, kamu jangan keras kepala dong, kasihan Mami. Lagian Sofia ngapain sih, bikin malu keluarga aja. Pokoknya kamu harus pisah sama Sofia, mumpung belum ada anak di antara kalian. Kamu jangan khawatir, Rani siap kok menerima kamu meskipun kamu sudah duda nanti. Iya Dandi, Rani masih sayang banget sama kamu, dia sendiri yang ngomong ke Mbak. Iya, pokoknya setelah kamu talak Sofia, Mami akan langsung ke rumah Rani buat ngelamar dia. Apalagi yang harus kamu pikirkan Mas Dandi? Sofia, kamu datang. Iya Mas, aku sudah dengar semuanya. Mas pikir apa lagi? Cepat lakukan apa yang ibumu katakan. Maksud kamu apa, Sofia? Baguslah, kalau kamu sudah dengar semuanya, Sofia. Mami memang gak pernah suka sama kamu dari dulu. Memangnya Mami pikir, atas semua perbuatan buruk yang Mami lakukan padaku, aku bisa menganggap Mami sebagai ibu mertuaku? Sofia, jangan kurang ajar kamu ke Mami, bentak Mbak Anissa padaku. Kamu lihat kan Dandi kelakuan istri kamu ke Mami. Ayo Nisa, kita pulang, biar Dandi menyelesaikan semuanya. Pokoknya, Mami gak mau tahu, kamu harus talak Sofia sekarang juga. Mbak Anissa dan Ibu Mas Dandi pun pulang.
Kini tinggal aku berdua saja dengan Mas Dandi saling memandang. Apa yang kau lihat, Mas? Apa kau tidak dengar apa yang ibumu katakan? Cepat talak aku sekarang juga, cepat! Tidak, tidak seperti ini, Sofia. Tidak boleh begini. Tidak seperti ini, Sofia. Tidak boleh begini. Bukankah selama ini kau selalu mengancam akan menceraikan aku, Mas? Kalau aku berkeluh kesah tentang sikap buruk keluargamu padaku, bukankah kau ingin bercerai? Ayo, mari kita bercerai. Tidak, Sophia, tidak semudah itu. Itu mudah, Mas Dandi. Semudah kau mengucapkan ingin berpisah saat aku menangis mengadu padamu. Tidak, Sophia, maafkan aku. Maksud Mami, dia hanya memintamu berhenti dari usahamu ini. Terus terang, aku dan keluarga besarku malu, Sophia. Tolong mengertilah. Sekarang kau dan keluarga besarmu yang terhormat itu tak perlu malu lagi, Mas. Sekarang talak aku cepat. Talak aku. Demi Allah aku siap. Aku bekerja keras siang dan malam, memang semua itu adalah persiapan untuk aku menjadi janda. Bukankah kau mudah sekali berkata ingin bercerai, Mas? Sekarang waktunya, aku sudah siap. Aku berjalan menuju kamar membuka laci yang kini sudah penuh dengan uang belanja yang selama ini Mas Dandi berikan padaku. Dengan susah payah aku mengangkatnya. Tepat di hadapannya aku lempar laci yang penuh uang itu. Mas Dandi kaget bukan main. Apa itu, Sophia? Ini uangmu, Mas. Uang yang kau berikan sebagai uang bulanan untukku. Selama bertahun-tahun aku hidup dengan uangku sendiri, termasuk yang kau makan sehari-hari. Itu adalah hasil dari usaha nasi uduk milikku. Selembar pun uang darimu tak pernah lagi aku gunakan. Karena aku sudah berjanji tak akan mengharapkan apa-apa lagi dari seorang suami seperti dirimu. Sekarang ambillah semua uangmu. Sekarang kau tak perlu malu. Aku yang akan pergi dari sini. Sophia, tolong jangan pergi. Maafkan, Mas. Bukan maksud Mas seperti itu, sambung Mas Dandi yang duduk menangis memohon padaku. Sudahlah, Mas. Keputusanku sudah bulat. Turuti saja semua apa yang ibumu dan keluargamu inginkan.